Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ayah yang baik adalah manusia yang sangat bertanggung jawab dengan kehidupan putra-putrinya. Dialah orang yang paling ikhlas memberikan kasih sayang, pendidikan, dan tanggung jawab penuh dengan kehidupan anak-anaknya. Lalu apa jadinya jika seorang anak melihat ayah yang dicintainya dibantai di depan matanya sendiri oleh orang jahat dan lalim? Ya, inilah Agnepat, mengisahkan seorang anak kecil bernama Vijay, alias Viju, yang mencari keadilan untuk ayahnya yang bijak dan terpaksa diusir oleh warganya karena rumor fitnah keji mereka. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Berlatar di sebuah desa Pulau Manwa, terlihat Zamindar, seorang kepala desa yang dianggap raja desa, tengah cemburu melihat para warganya yang begitu antusias menyambut profesor desa bernama Denanat Chauhan. Ya, dan ini Viju, putra profesor yang sedang berusaha memecahkan kendi di perayaan Holi. Sayangnya temannya yang bernama Surya tak memberinya upah yang adil. Viju melempari Surya dengan batu sehingga mereka pun berkelahi sampai profesor datang melerainya. Kata ayah, tak salah peduli pada dunia. Tapi ingat, keluarga lebih penting dari dunia. Begitulah cara ayah menjaga keluarganya. Ayah tak menyuruhmu menjadi pengecut. Punya kekuatan itu penting, tapi yang terpenting adalah cara menggunakannya. Yang lemah tak bisa mengklaim memaafkan yang kuat. Untuk memaafkan yang lemah harus jadi kuat. Memaafkan atau tidak itu terserah padamu. Jika memaafkan, dunia akan kagum padamu. Tapi jika tidak, kau tak akan jadi apapun. Lalu ayah pun menyuruh Viju membacakan syair hidup yang selalu ayah tanamkan padanya. Takkan pernah lelah, kau tak akan terhenti, kau tak akan melihat ke belakang. Hidup hanyalah adegan hebat. Teruslah meniti jalanmu, hadapi keringatmu, hadapi air matamu, hadapi lukamu. Agnepat. Sin lalu beralih ke Zamindar. Ia sangat iri dengan popularitas Denanat di mata warga. Zamindar berencana memanggil putranya yang jahat, Kanca, untuk menghancurkan citra Denanat di mata warganya. Dan inilah Kanca. Perawakannya sangat besar seperti iblis yang menyamar sebagai manusia. Dia sangat membenci cermin karena masa lalunya yang sangat kelam. Ia tak pernah memiliki rambut karena ia keturunan Upin Ipin. Ia menjadi marah mengingat masa kecilnya yang selalu dikatai si botak yang jelek. Meski begitu, ia sangat menyayangi ayahnya. Kanca memiliki kebiasaan buruk, yakni mencelupkan kepala manusia dan membagi-bagikan uang untuk kepuasannya. Permainan itu sangat ditentang oleh profesor karena membahayakan nyawa manusia. Pandangan mereka jelas berbanding terbalik. Profesor lebih mementingkan etika, sedangkan Kanca yang ia cintai hanyalah uang, dan kekuasaan. Kanca berencana membuat pabrik garam. Ia akan mengatur harga garam sehingga siapapun yang menyewakan lahan padanya akan memperoleh keuntungan yang besar, dan mereka pun sangat setuju. Namun, profesor melakukan pertemuan dengan warga yang mendukungnya untuk tak menyewakan tanah mereka kepada Kanca. Kanca mempunyai rencana untuk memulai kartel narkoboy dari Manwa. Mengingat tanah Manwa kaya akan budidaya kokain, Kanca meminta masyarakat untuk meminjamkan tanah mereka kepadanya dengan dalih memperluas industri garam di Manwa. Hanyalah untuk menutupi kebohongannya, sehingga Profesor Denanat melarang penduduk desa untuk menyewakan tanah mereka. Mengetahui hal tersebut, Kanca yang marah memutuskan untuk menyingkirkan profesor sekolah Denanat. Kanca memancing seorang siswi datang ke sekolah untuk memenuhi panggilan profesor. Sedangkan profesor curiga kenapa lampu sekolah masih menyala. Saat berencana mematikan lampu, profesor kaget melihat Rani yang tergeletak bersimpah darah. Profesor segera menyuruh Viju memanggil ibunya. Tapi sayangnya, Antek Kanca sengaja memergokinya dan membuat keadaan seolah-olah profesor telah mendiru paksa Rani. Warga desa yang notabene ber-SDM rendah meminta Kanca menghajar profesor dan rumah profesor dibakar. Meski Viju dan ibu selamat, mereka segera berlari
karena Kanca dan warga desa sedang menggantung ayah di pohon besar ujung pulau mereka. Semua warga bahkan enggan mengkremasi mayat profesor dan membiarkan Viju mengubur ayahnya seorang diri. Hari itu menjadi masa paling kelam dan sulit untuk Viju dan ibunya, Suhasini. Mereka terpaksa pindah ke kota Mumbai untuk menata hidup baru. Sesampainya di Mumbai, perut ibu berkontraksi. Viju segera meminta bantuan Kali Kaude dan ibunya karena sepertinya sudah waktunya Suhasini melahirkan. Viju sangat panik. Namun ia bahagia karena akhirnya memiliki seorang adik perempuan bernama Siksha. Besoknya saat bekerja, Viju melihat Kanca ada di Mumbai, lalu membuntutinya. Di sana, Kanca berencana menemui Don Mumbai bernama Rauf Lala. Rauf Lala adalah pedagang menungso lokal yang tega menjual gadis belia. Namun Kanca adalah musuh bebuyutannya. Kanca berencana mengajak Lala berbisnis kokain dengannya. Namun Lala kembali menghina fisik Kanca yang terlihat menjijikan, botak dan jelek. Secara tak langsung, itu menunjukkan bahwa Lala menolak kerjasama dengan Kanca. Kanca yang emosi melempari Lala. Beruntung Lala melepaskannya karena hari ini Mazhar, putra Lala, ulang tahun. Beberapa jam kemudian, Lala mencari Tata, ayah Kali. Tata terbukti menerima suap dari Kanca untuk membunuh Lala. Sehingga Tata pun dibunuh di depan keluarganya. Lala takjub dengan Viju yang menatap kejadian itu tanpa takut sekalipun. Sehingga mereka berdua pun berkenalan. Namun, ibu Kali menjadi takut karena Lala mengancamnya akan menjual Kali ke lelaki hidung belang jika berani buka suara ke polisi. Sinde, seorang polisi antek Kanca, ditugaskan untuk memaksa Viju menjadi saksi pengadilan Rauf Lala. Namun Viju menolak, meski ia mendapat perlakuan kasar. Sedangkan Gaitonde, inspektur polisi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan ini, meminta Viju melihat dengan seksama tanpa takut siapa di antara mereka yang telah membunuh Tata. Saat melihat Lala, Viju mengingat nasihat ayahnya bahwa punya kekuatan itu penting, tapi yang penting adalah cara Viju menggunakannya. Oleh karena itu, Viju mengaku tak melihat siapa pembunuh Tata karena Viju membutuhkan Tata untuk membalas kematian ayahnya. Karena kebohongan itu, ibu menampar Viju. Viju ingin merebut Manwa dari kejahatan Kanci. Semua orang takut pada Lala. Jika Viju bekerja dengan Lala, maka suatu hari mereka semua akan takut padanya. Ibu menjadi takut. Ia berencana pindah dari Mumbai agar Viju tak punya ambisi itu lagi. Tak lama Kali memberitahu Viju kalau ibunya tengah dihajar Sinde karena Viju tak mau menjadi saksi kejahatan Lala. Viju segera menolong ibu Kali yang terus dihajar Sinde. Viju mengambil pistol Sinde. Sinde mengira Viju hanyalah menggertaknya saja. Namun Viju benar-benar menembak mati Sinde. Setelah itu Viju mendatangi Lala untuk meminta bantuannya. 15 tahun kemudian terlihat Gaitonde yang sedang melakukan jumpa pers karena Rauf Lala yang selalu terkait dengan kejahatan namun masih belum ditangkap juga. Bukan rahasia lagi bahwa bisnis Lala adalah menyelundupkan narkoboy dan perdagangan menungso. Namun Lala sangat pandai membaca gerak-gerik kepolisian. Tak ada yang berani bersaksi atas kejahatannya karena pasti akan mati dibunuhnya. Sedangkan Kanca berhasil menguasai Manwa. Dia memimpin Manwa seperti kamp konsentrasi Hitler. 5 tahun yang lalu, polisi Mumbai menggerebek Manwa. Banyak warga tewas dalam baku tembak, sehingga polisi kesulitan menghadapi hak asasi manusia. Kanca masih menyimpan mimpi yang belum terwujud di Mumbai, tapi selama Gaitonde hidup, ia takkan membiarkannya. Polisi lalu melakukan rapat. Tak hanya Lala dan Kanca, mereka juga membahas Vijay Chauhan alias Viju. Selama 10 tahun terakhir, Viju berhasil naik jabatan hingga menjadi tangan kanan Rauf Lala. Ia sangat cerdik. 15 tahun lalu, Lala membebaskannya setelah membunuh seorang polisi. Setelah hidup bersama Lala, Viju menyumbangkan uangnya ke badan amal. Viju bersahaja, namun dia orang yang paling rumit ditebak karena dia menghindari kemewahan dan tinggal di rusun Dongri. Dia menyumbangkan semua uangnya
sehingga ia mendapat hati rakyatnya. Di balik itu, Viju memiliki tujuan rahasia dan hanya Viju yang mengetahuinya. Lanjut cerita, Kali akhirnya membuka salon tata rias. Berkat Viju yang membantunya, mereka adalah sepasang kekasih. Namun tiap kali membahas pernikahan, Viju akan merasa bersalah karena menikah bukanlah tujuan hidupnya. Kali pun minta maaf, dia lupa bahwa kekasihnya itu tak mau menikahinya. Cintanya sangat murni dan ia akan tetap setia menemani Viju. Viju lalu memenuhi panggilan Gaitonde. Mereka membahas perang antar preman yang menewaskan 6 orang, yakni 4 dari geng Santaram dan 2 dari geng Lala. Dan bahasan yang lebih penting lagi, Gaitonde memarahi Viju yang sudah 15 tahun tak juga mengunjungi ibu dan adiknya. Gaitonde sangat penasaran, sebenarnya apa yang mau dicapai Viju sampai ia tak juga menemui keluarganya. Viju lalu diam-diam memperhatikan Shiksha dan ibunya yang hendak berangkat sekolah. Ia lalu hendak memberikan bingkisan, namun Shiksha mengira Viju adalah kang paket Shopee. Melihat ibu yang diam saja, Viju pun segera pergi. Dia ingat betapa marahnya ibu yang mengusir Viju karena tak ingin adiknya terpengaruh oleh pikiran dan misi Viju untuk merebut Manhwa di tangan Kanca yang bengis. Viju harus membunuh Kanca karena hanya dengan begitu ia akan mati dengan tenang. Sesampainya di rusun, Viju mendapat kejutan ulang tahun dari warga Dongri. Inilah bukti betapa berdedikasinya Viju di mata masyarakat. Besoknya Viju kembali ke kediaman Rauf Lala untuk bertemu putra bungsunya Azhar Lala. Mereka melihat siaran TV soal Santaram, musuh Rauf Lala, kini bekerja sama dengan Kanca untuk menguasai pasar narkoboy di Mumbai. Namun Borkar, Menteri Pertahanan, malah menargetkan Rauf Lala. Katanya Lala berbisnis narkoboy berkedok kegiatan kesejahteraan publik. Ditambah lagi Anthony, bandar Lala, kini memutus bisnis mereka, membuat Mazhar sangat marah. Lala juga kebingungan dan Viju menganalisis. Semua itu karena Kanca yang memberikan tawaran kokain yang lebih murah dari Manhwa untuk Anthony. Lala masih bingung, bukannya Gaitonde sudah menutup akses Manhwa ke Mumbai. Namun Viju tahu siapa orang yang bisa memberitahunya. Viju lanjut memaksa polisi Patil. Patil diyakini telah menjadi antek Kanca dan tahu informasi penyelundupan kokain dari Manhwa ke Mumbai. Tak ingin dirinya mati konyol, akhirnya Patil memberitahu bahwa sekretaris Mendagri Borkar di Goa yang menampung produk Kanca dari Manhwa. Oleh karena itu Viju menelpon Gaitonde untuk segera datang ke rumah Borkar karena Santaram dan Borkar adalah antek Kanca yang menyelundupkan narkoboy dari Manhwa ke Mumbai. Scene lalu memperlihatkan rumah Borkar yang sedang berpesta pora. Namun Borkar terlihat ketar-ketir menunggu Santaram. Takut ketahuan orang lain, dan barang itu pun segera disimpan di gudang. Namun Viju telah memergoki kelakuannya. Viju bilang Gaitonde dan kepolisian telah sampai untuk menggerebek rumah Borkar. Setelah Gaitonde mendapat kokain itu, pemerintahan Borkar akan hancur. Borkar meminta bantuan Viju, lalu mereka pun membuat kesepakatan. Sehingga saat Gaitonde dan kepolisian lain menggeledah rumahnya, mereka tak berhasil menemukan satupun kokain. Karena kesepakatan Viju, Santaram dan Borkar menjadi takut dibunuh Kanca. Namun hanya ada satu cara keluar dari masalah ini, mereka harus membunuh Viju. Sedangkan Viju tengah menelpon Gaitonde. Viju bilang, Gaitonde mengingatkannya pada mendiang ayah yang bilang bahwa yang lemah tak bisa klaim memaafkan yang kuat. Untuk memaafkan yang lemah harus kuat dulu. Perangku untuk mendapatkan kekuatan dimulai hari ini. Vijay lalu menyerang Santaram. Dia menghantam Santaram dan membunuh anak buahnya. Karena tak mau mati, Santaram pun menyetujui untuk bekerja di bawah Viju, menguasai seluruh bisnis mafia di Mumbai. Esoknya, Rauf Lala mengumumkan pada pengikutnya bahwa kini Viju telah membuktikan kesetiaannya. Oleh karena itu, Viju akan diangkat menjadi putranya dan diberi wilayah Bakri Ada dan Dongri untuk dikelolanya. Berita lainnya adalah Mazhar akan menikahi putri Tuan Quraisy bernama Saira. Namun Mazhar iri karena seharusnya wilayah itu menjadi miliknya. Rauf Lala menjelaskan, untuk tak iri begitu. Mazhar adalah darah dagingnya. Semua kepunyaannya akan diwariskan untuk Mazhar dan membiarkan Viju berkuasa karena kerja kerasnya.
Setelah Mazhar bisa mengendalikan kecanduan narkoboynya, Mazhar boleh membunuh Viju untuk menguasai seluruh Mumbai. Lalu, Ruflala kesal karena sepatunya tak sengaja dipakai Viju. Dan saat Viju mengembalikan sepatunya, ia menyelamatkan Mazhar dari serangan orang yang ingin membunuhnya. Mazhar dan Lala balik sedih karena Viju menyelamatkan nyawa Mazhar. Tapi Gaitonde menyuruh mereka menunggu di luar karena Gaitonde hendak bicara berdua dengan Viju. Gaitonde menjelaskan, Viju terkena peluru kaliber 0,22 inci dengan pistol biasa di arah depan. Namun di bahu, pembunuh tak memakai peluru kaliber 0,22 inci, terutama jika target mereka adalah Vijay Chauhan. Viju bilang peluru itu ditujukan untuk Mazhar, namun Gaitonde merasa bukan untuk Mazhar. Ini adalah taktik seseorang, lalu Gaitonde pun segera pergi. Singkat cerita, akhirnya hari pernikahan Mazhar pun tiba. Namun Mazhar malah mendapat kabar bahwa yang sengaja menembaknya adalah Santaram. Viju menyuruhnya tetap tenang, namun Mazhar punya hutang nyawa pada Viju. Dia akan membunuh Santaram terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahannya. Di tengah keluarga menggelar pesta lagu, si pengantin malah terjebak rencana Viju dan Santaram yang sengaja menghabisinya. Setelah Mazhar mati, Viju pun sudah tak membutuhkan Santaram dan anak buahnya. Lalu seketika, pesta bahagia itu menjadi pesta paling menyedihkan untuk Ruflala. Lala terbaling koma, tak terima dengan kematian putra pertamanya. Oleh karena itu, Viju pun ditunjuk sebagai pewaris kerajaan Ruflala karena kondisi Azhar yang tak memungkinkan. Hal pertama yang dilakukan Viju adalah membebaskan semua gadis yang dijual Ruflala. Dan pemerintahannya akan menjadi adil dan bijaksana. Kanca lalu menelponnya untuk mengucapkan bela sungkawa. Suara Kanca membuat Viju gemetar penuh amarah. Ia pun berjanji untuk pergi ke Manwa dan melakukan transaksi bisnis dengan Kanca. Viju segera menyeberangi lautan dan menuju Manwa. Ia disambut Satya yang dulu sempat bertengkar dengannya di waktu kecil. Viju juga sedih mengingat masa lalunya di sekolah ini. Juga pohon beringin tempat ayahnya digantung masa. Kanca lalu bertanya, tawaran apa yang akan diberikan Viju untuknya? Viju bilang, ia akan memberikan seluruh Mumbai. Namun ia meminta Manwa diberikan untuknya. Manwa adalah tempat kelahiran Kanca. Ia pun menghajar Viju dengan menggantungnya secara terbalik. Kanca berjanji akan menukar Manwa untuk Mumbai. Namun syaratnya, Viju harus membunuh Gaitonde terlebih dahulu. Di sisi lain, Ruflala akhirnya sembuh juga. Dia menyadari pengkhianatan Vijay Chauhan yang pergi ke Manwa melakukan kerjasama bisnis dengan Kanca. Kanca membangunkan Viju bahwa adiknya tengah dilelang Ruflala untuk para hidung belang. Benar saja, kerusuhan di Mumbai semakin menjadi tatkala Sakshi dilelang Ruflala. Viju segera datang dan membunuh semua yang menghalangi dirinya. Ruflala hampir mati dibuatnya. Namun Azhar tak tega melihat ayahnya menderita, meminta Viju melepaskan ayahnya. Dari kejadian ini, Shiksha akhirnya tahu kalau Viju adalah kakak kandungnya. Besoknya Shiksha segera mendatangi rusun tempat tinggal abangnya. Semua warga pun senang dan menyambut Shiksha. Viju juga tak menyangka, pada akhirnya Shiksha kembali dalam dekapannya. Bersama kali, Viju membuat kenangan indah bersama adiknya. Sampai mereka tak sadar hari sudah lalu dan meminta maaf ke ibu karena kelamaan main. Meski jengkel, ibu tetap memaksa Viju makan masakannya. Shiksha lalu menyuruh Viju bercerita tentang ayah mereka. Ibu langsung marah, namun Shiksha tetap memaksa kakaknya karena ibu selalu marah jika membahas tentang ayah. Viju pun memberitahu, ayah mereka adalah seorang profesor hebat bernama Dinanath Chauhan. Hidupnya penuh dedikasi untuk masyarakat Manwa, namun di akhir hayatnya beliau mati karena fitnah keji seorang penjahat bernama Kanca. Karena ayah mereka menentang bisnis ilegal yang merugikan masyarakat di sana. Ibu tak tahan mengingat masa lalu yang kelam itu. Ia pun mengusir Viju dari rumahnya. Viju mengambil makanannya. Ia memakannya di luar. Kali pun menjadi tak tega ketika Viju bilang apa salahnya dirinya yang ingin mengembalikan keadilan untuk Manwa. Juga membalas kematian ayahnya. Mereka yang jahat tak pantas hidup karena selalu menebar kezoliman. Kini setelah 15 tahun berpisah, ibu hanya memberinya makan sederhana ini tanpa memeluk putranya.
Di sisi lain, Boram yang khawatir menelpon Kanca karena kini Gaitonde akan kembali beraksi memberantas geng mafia. Kanca harus segera membunuh Gaitonde maksimal sampai festival Ganesha. Satya lalu menemui Viju karena Kanca menugaskannya untuk membunuh Gaitonde. Namun Viju tak mungkin membunuh pria yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Gaitonde mengerti, pasti ada orang yang menyuruh Viju untuk menghabisinya. Namun Gaitonde tak takut mati dan Viju segera pergi. Satya yang sejak tadi membuntuti Viju segera melapor ke Kanca bahwa Viju tak mungkin membunuh Gaitonde. Oleh karena itu Kanca menyuruh Satya saja yang membunuhnya. Besoknya adalah festival Ganesha. Semua orang pun merayakannya, begitupun dengan Gaitonde dan Viju. Namun di tengah itu Satya juga menargetkan Gaitonde. Beruntung Viju sudah membaca keadaan dan balik membunuh Satya. Dia menusuk Satya sembari menjelaskan identitas aslinya sebagai Vijay Denanath Chauhan, putra Profesor Denanath dan berasal dari desa Manwa yang rumahnya dibakar oleh Satya. Selesai pemujaan Ganesha, Suhasini datang ke kantor polisi untuk menemui Gaitonde karena mengaku berasal dari desa Manwa dan mengenal Satya yang mati dibunuh Viju. Patil pun akan memanggilkannya, namun Patil segera menelpon Kanca memberitahukan identitas asli Viju, yakni Vijay Denanath Chauhan, putra Profesor Denanath yang akhir hayatnya dihabisi dengan keji oleh Kanca. Zamindar langsung lemas, Vijay pasti akan membunuh mereka semua. Vijay tak akan memberi mereka ampunan. Namun Kanca menenangkan ayahnya, dia berjanji akan membunuh Vijay seperti dia membunuh Profesor Denanath. Di sisi lain, Gaitonde memarahi Vijay karena misi balas dendamnya. 15 tahun Gaitonde menerka-nerka dan akhirnya dia tahu misi Viju setelah Suhasini memberitahunya. Gaitonde paham, Roflala hanyalah fasilitator Viju untuk membunuh Kanca. Gaitonde menuduh Viju merusak keseimbangan waktu karena membunuh Satya yang hendak menghabisi nyawanya. Kanca tak tinggal diam dan pasti banyak orang yang akan mati jika Viju berperang dengannya. Jadi Gaitonde melarang Viju melanjutkan misinya. Namun, membunuh akar masalah adalah satu-satunya cara merebut kembali kesejahteraan Manwa. Jadi Viju akan tetap melanjutkan misinya. Saat Gaitonde pergi, Kali pura-pura tak mendengar apapun. Namun dia tak bisa membendung air matanya, mengetahui alasan Viju tak menikahinya karena ingin membalas kematian ayahnya. Kali akan menerima takdirnya. Ia menyuruh Viju tak mengkhawatirkan ibu dan Shiksha. Kali punya salon yang cukup ramai dan bisa membayar sekolah Shiksha maupun kebutuhan ibu. Melihat ketulusan Kali, hati Viju menjadi luluh. Ia pun memberikan tabungan uangnya untuk dijadikan mahar pernikahan mereka. Karena sebelum Viju melanjutkan misi besarnya, ia akan menikahi Kali terlebih dahulu. Kali sangat bahagia karena akhirnya mereka berdua menikah. Kini impian besar Kali akhirnya tercapai, yakni menikahi lelaki yang sangat ia cintai. Namun anak buah Kanca tak tinggal diam. Mereka membabi buta rombongan pengantin dan menyebabkan Kali meninggal dalam tragedi mengenaskan itu. Meski begitu, Kali menyuruh Viju tak mengkhawatirkannya karena ia kini telah bahagia. Mimpinya menikahi Vijay telah terlaksana. Kanca dan Zamindar menjadi ketar-ketir karena Viju selamat dalam peperangan itu. Viju tak membiarkan anak buah Kanca selamat satu orang pun. Dia melakukan teror dan Kanca menyambutnya. Hebatnya lagi, Viju hanya datang seorang diri untuk meluluh lantahkan kerajaan Kanca. Mereka berdua berduel, tapi sangat sulit mengalahkan Kanca karena badannya yang amat besar. Di tengah menghajar Viju, Kanca pun membunuh Zamindar yang ikut merecokinya. Peperangan masih berlanjut sampai Kanca berhasil menusuki tubuh Viju. Ibu berteriak meminta bantuan. Namun Viju melarangnya karena ibu meminta bantuan penduduk yang diam saja saat ayah dibunuh. Kanca terus menyiksa Viju sampai bajunya compang-camping, lalu menyeretnya ke pohon beringin dan hendak menggantungnya di tempat ayah Viju digantung. Kanca tak tahu bahwa pohon itulah yang menjadi kekuatan Viju. Bahkan tali tambang yang menarik badan Viju pun patah. Viju lalu bangkit, membuat penduduk terbakar semangat mereka untuk melawan semua antek Kanca. Viju membanting Kanca, lalu menggantungnya seperti Kanca menggantung ayahnya dahulu.
Ibu lalu memeluk putranya yang sekarat. Ibu bilang jika ibu dilahirkan kembali, maka ibu hanya akan menjadi ibunya Viju. Tak lama arwah ayah pun datang penuh senyuman. Ayah juga mengajak Viju kecil untuk ikut pergi bersamanya ke alam surga. Viju pun mengucap Agnepat sebelum akhirnya dia benar-benar pergi untuk selamanya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.